ya, lebih bagus. Oke, itu penegasan saya. Sekarang materi saya yang terakhir, jadi materi yang sudah saya sampaikan itu pertama tentang konsep dasar statistik, ya. Apa yang disebut statistik? Apa yang dinamakan statistik inferensial? Ya, sebagai bagian dari statistik parametrik. Apa yang disebut dengan statistik non parametrik. Nah, aspek yang kedua, tema yang kedua yang sudah saya sampaikan adalah persoalan uji instrumen penelitian. Sebab instrumen penelitian itu sangat penting. Karena dengan instrumen itu diharapkan kita mendapatkan data yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan instrumen yang sudah teruji, itu kita akan mendapatkan data yang objektif. Data yang benar-benar merupakan presentasi dari realitas, dari variabel yang kita teliti. Nah, dimulai dari mana kita melakukan uji instrumen? Tentu Anda harus tahu, instrumen itu dikembangkan dari teori. Di dalam teori itu ada yang namanya konsep. Konsep itu tak lain adalah variabel yang memiliki variasi nilai. Di dalam variabel itu ada yang namanya indikator. Nah, dari indikator-indikator itulah kita bisa merumuskan item-item butir di dalam instrumen kita. Apakah item yang kita kembangkan ya untuk mendapatkan data itu memang merupakan indikator dari variabel? Apakah indikator dalam variabel itu sungguh-sungguh sesuai dengan konsep dari suatu teori, maka perlulah instrumen itu diuji cobakan. Ya, untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan apa yang namanya validitas dan reliabilitas instrumen itu. Nah, sini sudah saya sampaikan. Bagaimana menguji aspek itu sudah Anda terapkan, latihan sudah Anda lakukan, ya. Validasi dan nah, hari ini sudah saya sampaikan pula tulisan materi tentang uji normalitas. Nah, instrumen itu harus juga memenuhi persyaratan normalitas data yang dihasilkan nanti. Karena uji normalitas itu akan dapat diketahui pilihan-pilihan cara, pilihan-pilihan teknik statistik yang digunakan. Apakah data yang saya dapat itu bisa saya olah dengan cara menggunakan statistik inferensial, ya, statistik parametrik, ataukah sebaliknya saya harus menggunakan statistik non parametrik, data populasi, bukan data sampel yang saya harus dapat.
Ya inilah esensi dari uji normalitas. Untuk menentukan apakah kita bisa menggunakan statistik parametrik atau tidak. Atau kita dari hasil uji normalitas kita harus menggunakan statistik non-parametrik. Nah, itu esensi dari uji normalitas. Nah, apakah kita bisa menggunakan data kita ini data populasi ataukah data sampel? Kalau ternyata dari uji normalitas itu kita bisa mendapatkan data, hasil olahan data menunjukkan ini adalah normal, mengikuti asumsi-asumsi kurva normal, berarti kita masuklah kepada pilihan rumus-rumus statistik parametrik. Nah, nanti rumus-rumus apa saja nanti akan didampingi oleh Pak Riyadi, baik secara manual maupun menggunakan tools, ya, aplikasi SPSS, ya. Nah, tapi dasar dari penggunaan SPSS harus tahu logika berpikir. Nah, oke, sekarang saya jelaskan secara singkat. Dan nanti dari penjelasan saya, apa yang saya sampaikan sebagai suatu soal, itulah yang Anda kerjakan sebagai UTS, ya. Nah, sudah Anda baca kan? Halo? Anda sudah terima ini? Halo? Halo? Anda sudah baca materinya? Sampun Pak, yang C kuadrat Pak. Ya, bagus. Itu ya, jadi artinya Anda sudah menerima. Nah, sekarang coba sudah tampak? X kuadrat, ya, uji X kuadrat ini bisa digunakan untuk, ya, untuk uji normalitas, ya, juga disebut dengan uji goodness of fit, ya. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Sebelum masuk ke uji normalitas, uji X kuadrat, uji goodness of fit dengan C kuadrat ini, maka tentu Anda harus membuat, ya, satu langkah yang dilakukan, yaitu membuat namanya tabel analisis berupa distribusi frekuensi. Jadi dari data ini, kelihatan ya, ini datanya, harus Anda buat distribusi frekuensi. Nah, tentu dalam membuat tabel distribusi frekuensi, masih ingatkah Anda ketika di SMA harus mencari nilai terbesar dari data di atas ini, ya. Kemudian mencari nilai terkecilnya dari data tersebut ini. Lanjut setelah itu mencari ring, ya, ring R, yaitu dengan cara skor terbesar dikurangi skor terkecil. Contoh dari data ini, ya, data ini kita menemukan ringnya berapa? Ringnya 58. Setelah R-nya ketemu, carilah banyaknya kelas.
dengan rumus 1 plus 3,3 log N. Ya. Nah, kalau dulu ada logaritma ya. Nah, berapa log 64? N-nya berapa? N itu kan jumlah responden. Nah, ini jumlah respondennya kan berapa? Ada 64. Ini ya, 64. Nah, dicari log N-nya di logaritma ya. Maka kalau di kalkulator ketemu ya, ternyata 1,81. 3,3 kali 1,81 ketemu 5,9. Jadi banyaknya kelas ya itu ada 6,9 dibulatkan ya. Banyaknya kelas itu lebih baik dibulatkan. Kalau lebih dari 0,5 itu sebaiknya dibulatkan ke atas. Kalau kurang dari 0,5 lebih baik dibulatkan ke bawah. Misal kalau 6,1 ya tulis saja 6. Tapi kalau ini 6,9 berarti dibulatkan ke atas ya. Banyaknya kelas karena ingat distribusi frekuensi itu kan menunjukkan adanya susunan kelas ya, secara vertikal. Itu yang harus Anda lihat ya. Setelah itu mencari nilai panjang kelas I ya. Nah, ini. Bagaimana rumusnya? Ring nanti dibagi banyaknya kelas. Ketemulah 8. Saya harap untuk I ini ya, I ya, panjang kelas itu lebih baik angka bulat ya. Coba itu lihat ya. Angka bulat, jangan pecah. Nah, ini karena kurang dari 0,5 ya bulatkan saja ke bawah menjadi 8, jangan 9. Ya, kalau lebih dari 0,5. Nah, setelah itu apa? Sudah ketemu ya ringnya. Nah, ketemu. Sekarang langkah berikutnya. Langkah berikutnya. Ini. Permisi. Ya, kenapa, Dok? Ya, izin silakan, bertanya. Kemarin kan saya itu panjang kelas sama apa itu banyak kelas itu beda gitu Pak. Kan di rumus hasilnya 6, tapi ketika ditulis di tabel frekuensi hasilnya 7. Itu gimana Pak ya? Oke, Cek Le, hitunganmu ketika banyaknya kelas piro, ketemu piro? Apa itu N-nya kan 40 Pak. Terus terbesarnya itu 70, terkecil 50. Selisih piro ringnya tadi? Ringnya berarti selisihnya 3 Pak. Ring. Oh, ringnya itu 6, ketemu 6,2. 6,2. Ringnya piro? Ringnya ketemu 6,2 Pak. Kan 1 tambah 3,3. Bulatnya ya? Bulatnya 6 ya? Ya 6 Pak. Terus banyaknya 6. kelas? Terus di banyaknya kelasnya itu 3 Pak. Nah, berarti kalau gitu panjang kelasnya piro? 6 bagi 20 bagi 6. Hasilnya 3,3. Baleni ya. Yang gue kalkulator pisan. Ringnya piro? Nilai terbesar dikurangi nilai terkecil piro? 70 dikurangi 50 Pak. Ono 20 ya, Ndek Le? Iya Pak, 20. Terus banyaknya kelas ketemu piro Le? 4 BK-nya 40 berarti 6 Pak. Hah? BK-nya piro? 6. Itunya bagi 6 ya Le ya? Ya. Nggih Pak, yang I-nya 20 bagi 6. Nah, piro? Ketemu nih? 3,3 Pak. Itu berarti banyaknya ono 3 kelas berarti ya. 3,3 bulatnya telu ae. Ya, tapi pas ditulis di kelas interval itu jumlahnya 7 Pak. Tidak sama kayak di banyaknya kelas. Banyaknya kelas kan 6. Oh, berarti kesalahannya ada ketika kamu Anda menentukan ini Le. Ini Le. Tepi bawah Le. Ini loh. Nah, ini loh. Ya, tolong ya atur sedemikian rupa sehingga kamu menemukan sampai 6 bukan 7. Ngerti ya? Jadi dilihat di sini. Nah, ini. Ya. Diatur di situ. Jadi tepi bawahnya realnya itu ada kesalahan di situ. Ya. Apa sih iki tak catet siapa iki sing bertanya rek? Wendy, Pak. Oh, Wendy, nomor piro, Wen? Sik, Wen. 73. 73, aku Wendy.
Ya, sejarah statistik. Oke, ngono Ben. Jadi dan semuanya aja ini pertanyaan bagus. Jadi, loh, saya menghitungnya banyaknya kelas piro Ben? 6 ya, Ben? Iya dah. Iya Pak, 6 Pak. Terus setelah kamu susun kok jadi 7. Nah, berarti ada kesalahan di dalam penentuan ini, batas kelas ini awal. Paham, Ben? Iya Pak, paham. Ya, tolong ya totonnya ya. Ya, itu kan sudah kamu coba berarti. Oke. Wes, ada lain? Yang lain? Silakan kalau penjelasan saya nanti seperti ini aja dipotong, enggak apa-apa. Pak, Yang saya lain mau ada? tanya. Ya, sebutkan nomor. Revi nomor 35. 035. Ya, oke. Yang penentuan batas kelas. Yang penentuan batas kelas itu kan kemarin saya buat jadi kayak dari 40 sampai 50 gitu, Pak. Terus hasilnya itu loh besar-besar gitu, Pak. Itu kalau menurut kelas itu ada caranya sendiri, Pak. Soalnya saya agak bingung. Gini. Hampir sama nih pertanyaan nih. Sing penting tentukan dulu. Banyaknya kelas kan 6, ya. Terus panjang kelasnya piro? Artinya gini, bagaimana Anda harus bisa menentukan tepat bahwa banyak kelasnya kalau berdasarkan itu 6, harus 6. Dan panjang kelas ini harus sesuai dengan hitungan 8. Berarti rentangnya itu harus 8. Contoh ini ya, 37 sampai 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ya. Ada 8. Nah, artinya ini nanti semua data ini ya ini bisa masuk di dalam setiap kelas interval. Jadi kesalahanmu itu tentu saya yakin pada penentuan seperti kasusnya Weni. Yang kamu maksud besar-besar itu apa? Hasilnya, Pak. Jadi sampai apa ya? Kalau saya lihat kan punya Bapak kan yang hasil yang akhirnya itu loh. Ringmu piro? Ringnya berapa? Yang mananya, Pak? Yang ini. Ring. Nilai besar dikurangi nilai kecil piro? Oh. Berapa? Halo? Itu, Pak. 6. Ringnya piro? Ringnya 6. Masuk? Nilai besar dikurangi nilai piro? Nilai terbesarnya piro? Nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Nilai terbesarnya piro? Nilai terbesarnya 90. Hah? Nilai terbesarnya 90. 90, terus nilai terkecil? 40. Nah kan 50 ringnya berarti. Oke. Wes, kemudian banyaknya kelas piro? Banyaknya kelas 50. Loh, nah itu salah kamu berarti ngitungnya. Banyaknya kelas itu nggak sampai puluhan. Oh, banyaknya kelasnya 6, Pak. 6. Sekarang berarti panjang kelasnya 8. 50 bagi 6, 8 ya. Wes. Iya. Jadi kamu harus menentukan batas tepi atas, tepi bawah dan atas sedemikian rupa sehingga nanti intervalnya itu 8 ini masuk. Paham dong? Oh, jadi 8 jaraknya, Pak ya? Yo, jaraknya kudu 8. Oh. Dan nanti jaraknya 8 kudu dikembalikan lagi sampai nanti banyaknya kelas mau piro? Intervali 8, banyaknya kelas 6. Terus dong? Pak. Ya. Jadi banyaknya kelas itu harus diatur sembilan rupa, data itu 6. Intervalnya itu 8. Sehingga yang terpenting adalah banyaknya kelas sudah tepat sesuai hitungan, intervalnya sesuai dengan hitungan, dan semua data ini masuk di dalam setiap kelas interval. Itu aja. Makanya hati-hati sama dengan Wendy tadi, menentukan
batas bawah sama batas atas itulah yang seringkali membuat kita selisih antara hitungan dengan setelah Anda susun menjadi banyaknya kelas. Tapi tadi hitungannya piro? 6. Ternyata kok banyak kelasnya? Itu bisa direvisi lagi pada batas apa batas bawah maupun batas atas. Ya, dengan tidak mengubah, nanti jangan sampai tetap diperhatikan kelas intervalnya tetap sesuai dengan hitungan. Misalnya 8 ya 8. Paham ya? Dari 2 pertanyaan tadi hampir sama ya. Paham, Pak. Oke ya. Oke. Saya lanjut ya, bisa? Ya. Kalau sudah, cari min ya. Masuk nodisi. Kalau sudah tadi, tulis tabel ini seperti ini, kelas interval. Berapa frekuensi nilai yang dalam rentang 37 sampai 4? Oh, diperoleh ada 2 orang. 45 sampai 52 berapa orang ini? Ini namanya frekuensi. Nah, nilai tengah itu ya apa caranya? Kok iso ketemu nilai tengah? Ya apa caranya? Ya apa caranya? Dari penentuan kelas interval, Pak. Iya, berarti caranya Tengah-tengah kelas interval. Nah, ini batas bawah ditambah batas atas dibagi Bagi 2. Bagi 2, Pak. Jadi ketemulah, betul ya? 37 tambah 44 bagi 2, betul. Ya, menjadilah 40,5. Coba dicek, 45 tambah 52 bagi 2, betul nggak 48,5? Betul nggak? Iya, Pak, 91. Iya, Pak, benar, Pak. Berarti caranya ngono ya, Nduk. Ini nilai tengah. Wis toh? Berarti setelah itu barulah masuk mencari ini, ya. Mencari min, ya. Jadi mau lah dari menghitung ring, menghitung banyaknya kelas, ya, kemudian panjang kelas, langsung gayon tabel kelas interval sampai nilai tengah. Setelah itu masuk ke kolom berikutnya, yaitu nilai X dikurangi min. Cara hitungnya min ini, frekuensi dikalikan nilai tengah, ya. Nah, itu dibagi, ya, dibagi N. FE coba 2 kali 40,5 dibagi 64. Akan ketemu ini 61. Dan setelah itu masuklah ke kolom berikutnya, dikuadratkan dan seterusnya, ya. Setelah itu masuklah ke varian. Nah, tadi sudah tahu ya rumus variannya. Ini ya. Ini rumus varian. Kalau nanti kalau varian itu akar 2 ya. Kalau standar deviasi itu akar, kalau varian itu S pangkat 2, S kuadrat. Tapi kalau hanya S itu namanya standar deviasi. Ini rumusnya ya. Ketemulah. Pelajari ya. Setelah itu, nah ini cara menentukan tepi bawah tadi. Ya, nah ini batas kelas ini. Nah ini. Nah, ini kelas nyata. Setelah itu mencari nilai Z. Sudah saya tunjukkan, saya contohkan rumus-rumusnya, dan mungkin Anda dengan tugas itu sudah. Setelah itu lihat tabel Z luas. Tolong misalnya kalau ketemu berapa ini? Contohnya ketemu berapa ini? Ketemu nilai Z-skornya berapa ini? 2,13. Maka carilah di kolom ini 2. Nah, ini 0 ya. Cari 2,1. 2,1 mana? Ini masih 1. Nah, ini 2,1 seret ditarik, cari yang 3 di atas. Nah, ketemu 0,03, ditarik koordinatnya, ketemu berapa itu? 0,4384 ya, betul? Nah, ini 2,040. Nah, setelah bisa menghitung Z-score, barulah kita membuat tabel utuhnya seperti ini.
Ya, mencari selisih antara luas 0 sampai Z skornya ketemulah I. Nah, dalam pengurangan itu saya sudah berikan catatan, mohon diperhatikan. Saya sudah beri catatan ya. Saya sudah beri catatan. Ini ketika mencari luas ini. Tolong, saya sudah membuat catatan. Sudah saya beri tanda ya. Nah ini, mencari selisih luas setiap kelas integral dengan cara mengurangkan nilai-nilai 0 sampai Z tepi bawah dengan tepi atas. Ini berlaku jika luas O sampai Z tepi bawah lebih besar daripada luas OZ tepi atas. Nah, seperti contoh. Kalau ternyata OZ-nya itu tepi bawah lebih besar daripada luas OZ tepi atas. Namun, jika luas OZ tepi bawah lebih kecil dari luas OZ tepi atas, maka tidak dengan cara mengurangkan, tetapi menambahkan. Lihat di contohnya. Ya, ini catatan penting, jadi aja keliru ya. Ini luas OZ tepi bawah, ini OZ tepi atas. Nah, contoh, kalau yang pertama 0,483 sama 0,42. Ini dikurangi atau ditambah kalau ini? Yang pertama ini. Bagus. Dikurangi, Pak. Oke, kalau yang ini, yang 0,2823 dengan, 0, ini 02157 dengan 03,9 diapakan ini? Ditambah, Pak. Ya. Jadi ini perhatikan ya, seringkali salah di sini. Dalam pengalaman saya mengkoreksi anak-anak saya 2017 itu salahnya di sini. Ini perhatikan. Nah, setelah itu apa yang dimaksud ini? Ya, ini adalah nilai teoritis. Pak, nilai teoritis. Pak, maaf Pak, mau bertanya boleh Pak? Boleh, silakan. Itu tadi yang dari yang atas tadi kan ada yang nomor 4 yang nomor berapa tadi? Nomor 7 dah. Yang yang atasnya lagi, Pak. Terus ya, Nah, itu Pak, datanya itu, Pak. Kan itu 0,4726 batas yang tepi bawahnya 0,4726, tepi atasnya 0,4952 yang bawah sendiri itu, Pak. Itu kan lebih besar yang tepi atas, Pak. Harusnya kan dijumlah. Tapi saya lihat hasil yang dari selisih luas 0 sampai Z itu malah dikurangi, Pak. Yang mana? Yang ini? Oh, ya, ini selisih. Kan kalau ini besar, kan mau rumusnya kan dikurangi. Ini kan sebenarnya ditambah ya. Kalau lebih besar yang tepi bawah dikurangi, tapi kalau lebih besar yang tepi atasnya kan dijumlah. Di atas ya. Berarti ditambah ketemu piro nih? 0, piro nih? 8 ya? Apanya, coba Pak? Itu. Hah? 0, ya, harusnya 0,9 itu, Pak. 0 ditambah berarti ya 0,9. Terus? Ya, harusnya 0,9 bla 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 gitu, Pak. Tapi kalau lihat di selisih luas O sampai Z-nya loh, itu malah dikurangi, Pak. Hasilnya 0,0226 itu, Pak. Ketemu piro lagi? 0,226. 0,0226. Berarti wah, kan itu benar. Itu bagaimana, Pak? Kemarin berarti ini ada kesalahan deh ini ya. Tolong tolong dicek lagi. Kalau seperti ini jelas salah ya. Jelas. Jadi tidak semua ini benar ya. Tolong bagus kritis ya. Jadi mestinya untuk mencari luas itu kan harusnya kalau jangan sampai min kan istilahnya. Mengapa kok ditambah? Itu jangan sampai min. Itu penting kan. Luas tiap kelas interval itu tidak ada nilai min. Paham ya? Paham? Ya. Coba saiki ngene. Lek iki dikurangi kan menjadi min ya. Min berapa iki? Lek asli nih. Lek misalnya dikurangi, iki kan menjadi min. Benar enggak? 0,4726 dikurangi 0,49 kan jadi 0,02. Nah, ini kan salah ini, Le. Makanya ini kan 0,02 di sini ya. Ya.
Iya. Nah, ini kan mestinya min. Kan tidak boleh min. Nah, jadi, itu Pak saya bingungnya Pak. Kenapa kok malah dikurangi? Kok nggak ditambahkan gitu loh? Ya, berarti ini kan salah, Lim. Berarti ini salah. Berarti artinya itu Anda harus merevisi itu menjadi ditambah. Yang penting jangan sampai luas kelas interval itu bernilai apa? Minus. Betul. Ya, oke. Anda teliti sekali. Saya mohon maaf ini saya kurang teliti ya. Jadi Anda revisi itu. Paham, Le? Saya Iya, nomor Pak. lagi mau. Bendi lagi. Adit Pak. Nomor lagi. 65 Pak. Nah, lapar dulu ya. Adit. Bener, Dit ya? Tolong Dit ya, direvisi Dit ya. Iya Pak, siap. Oke, bagus. Kritis ya. Wes cara delok tabel mesti ngerti kabeh. Berarti nanti revisi ini Dit, itu ya sampai tekok kene Dit. Sampai iki kok. Ya, sampai ini ya. Direvisi ya. Ini direvisi, berarti nanti ini nilainya pasti tidak ini. Tidak 1,45. Paham? Nah, itu namanya ekspektasi. Ekspektasi. Itu kalau dalam apa? Teori ini disebut dengan teoritik. Teoritik. Ini OI ini adalah ya, ini namanya nyata, yang distribusi frekuensi. Ini teoritik. Nah, di sini akan dilihat adanya kesenjangan atau tidak, itu pakai rumus. Kalau sudah ini sudah gampang, ya. Nah, itu saja uji normalitas, ya. Nanti Anda bisa lihat tabelnya dan sebagainya. Ada pertanyaan? Nah, ada lagi saya Pak. Silakan. Yang itu Pak, menentukan dengan membandingkan dengan X kuadrat tabel itu Pak. Itu kan ada alfanya. Itu alfanya apa? Oh iya. Gimana cara menentukannya Pak? Nah, alfa ini untuk ilmu sosial itu sudah logisnya disepakati secara tidak itu 5%, Le. 5%. Artinya gini, obat-obatan aja 5%. Misalnya kalau virus ya, vaksin corona ya, jangan 5%. Artinya gini, kalau kita menaruh taraf signifikansi kepercayaan 5%, maka kalau hasilnya ini saya uji cobakan ke dalam 100 orang, maka yang terjadi adalah 5 orang ini yang tidak cocok. Ya, 95% itu cocok. Kasus corona vaksin. Ojo sampai misalnya saya uji cobakan pada 100 orang, maka 95% orang itu berhasil. 5% itu gagal. Paham maksudnya? Nah, kalau dalam dunia obat-obatan ya ojo sampai dikorbankan 1%. Kalau 100 saya jujubakan 100 orang, maka yang mati cuma 1 orang, ojo 5%. Paham tidak? Paham? Iya, paham, Mbak. Ini ada ya? Iya, Pak. Paham tidak? Maksudnya ngono ya, untuk ilmu sosial dan pendidikan 5%. Tapi lah dunia obat-obatan 1%. Ojo sampai uji coba vaksin 5% dikorbankan dari 100 orang, tiro. 5 orang mati. Kita membunuh namanya. Nah, diterapkan 1000, berapa sih mati? 50, Pak. 5% itu. Hah? 50. Lah iya, kan berarti membunuh itu, Le. Ngono lho, Le. Paham ya maksudnya? Iya. Oke, bagus. Ada pertanyaan? Saya Pak, bertanya Pak. Saya Pak. Silakan nomor 091 Pak 2019 C. nama. Arif Adha. Ya silakan nih. Pak, tadi kan Bapak tadi bilang yang soal alfanya kan 5% itu berlaku dalam bidang rumus sosial. Kalem. Ya boleh. Ya. Tadi kan Bapak sebelumnya kan udah menjelaskan untuk alfanya itu 5% berlaku dalam semua bidang ya Pak, bidang sosial ya Pak. Sosial dan ekonomi serta pendidikan. Ya. Kalau misalnya menggunakan tinggi badan gitu Pak, bagaimana Pak? Maksudnya gimana tinggi badan? Oh, ini bukan Pak. Ini kalau misalnya saya itu kemarin nemu beberapa penjelasan kalau ada yang menggunakan kayak misalnya Oh, kayak ngene Le, aku paham.
Jadi menentukan 5%, 1%, 10% itu kan dalam rangka penarikan kesimpulan. Ngerti ya? Ya. Iya, Nah, Pak. kalau Anda punya keyakinan bahwa hipotesis 0 itu saya tolak, itu taraf signifikansinya berapa ya? Seringkali ini memang menjadi subjektif seseorang. Bagaimana kalau saya harus menerima HA, menolak hipotesis? Nah, 5% itu H0 itu diterima. Tapi kalau saya menggunakan 10%, H0 saya itu ditolak. Kan itu maksudnya. Ono sing telung, ono sing 10%. Iya betul nggak? Iya, Pak. Kayak gitu kemarin. Jadi itu keyakinan. Kita mengikuti yang kelazimannya aja ya, kelaziman saja. Ya. Itu nanti kalau Anda seperti itu terjebak dalam subjektivitas. Wah, kalau saya nanti pakai taraf signifikansi 5%, H0 saya itu saya terima. Padahal secara teori, HA itu yang harus diterima. Terus tak gawe aja 10%. Nah, ini nggak lazim. Dalam ilmu sosial, ya 5% itu sudah batas yang toleransi yang ketat. Paham penjelasan saya? Paham, Bapak. Terima kasih. Ya. Oke, jangan memaksakan itu ya. Oke, ada? Saya, Pak, bertanya, Pak. Nomor. Naufal Rahman 063 kelas 63. Oke. Silakan. Saya kemarin tugas itu, Pak, saya menggunakan rentang nilai terbesarnya itu 88 dan nilai terkecilnya itu 47 ya, Pak. Iya. Setelah dihitung selisihnya itu 41, panjang kelasnya itu 6 dan banyak kelasnya itu 7, Pak. Ya. Nah, setelah dihitung sampai bawah, Pak, itu H0-nya itu ditolak, Pak. Ternyata, Pak, hasilnya, Pak. Lah, sik toh. Banyak kelasmu wis cocok enggak dengan hitungannya? Sudah cocok, Pak. Banyak kelasnya udah cocok. Tabel frekuensi juga udah. Nilai mean juga sampai simpangan baku juga udah, Pak. Terus kesimpulannya apa, Le? Kesimpulannya sampai bawah itu H0-nya itu ditolak, Pak. Loh, berarti kan benar. H-nya diterima. Berarti teorinya benar. Oh, gitu ya, Pak ya? Iya. Justru kan saya katakan pada waktu itu uji hipotesis itu kan uji terbalik, ya toh, Le? Kita ini menunjukkan H0-nya itu yang harus kita uji supaya kita tidak subjektif. Ternyata lah hitunganmu H0-nya itu ditolak, kan bener, berarti H-nya diterima, berarti teorinya itu bener, kan ngono. Oh gitu ya, Pak ya. Kalau misalnya, Pak, setelah kita hitung itu ketemu H-nya itu ditolak, Pak. Itu kan berarti H0 diterima kan? Ya, H0 diterima. Itu kita apa kesalahannya? harus lakukan, ya. Nah, ini. Ya, begini. Berarti ini yang namanya tipe kesalahan dalam uji hipotesis. Ada tipe alfa, ya, ada tipe beta, Le. Nah, kalau kesalahannya pada tipe alfa itu seharusnya menerima HA, tetapi justru ditolak. Itu ada kesalahan di dalam penarikan sampel. Ada kesalahan pemilihan teknik sampling. Ya, tapi kalau tipe beta itu kesalahan yang sudah fatal. Tidak bisa ditolerir. Ya, artinya jangan sampai terjadi kesalahan tipe beta. Itu berarti kesalahan secara mendasar dalam penggunaan statistik. Kesalahan dalam penggunaan metode penelitian. Nah, jadi kalau HA-nya seharusnya diterima, berarti H0-nya ditolak, ya. Loh, kok di sini kebalik? Berarti ada kesalahan dalam tipe alfa itu namanya. Kesalahan tipe alfa. Bagus ini pertanyaan ya. Jadi tipe alfa. Jadi dirujuk lagi. Mungkin ketidaktelitian peneliti terkait dengan karakteristik populasi. Sehingga pengambilan sampelnya salah. Paham?
Oh, paham Pak. Berarti kita ulang Ya. lagi ya, kita menentukan datanya kembali ya. Jadi kudu diperiksa meneh. Populasi ini karakteristiknya ya apa? Ngono loh. Kalau sudah tepat baru teknik sampling apa ya supaya saya bisa menangkap seluruh karakteristik dari populasi itu terwakili dalam sana. Itu nanti menentukan teknik sampling. Jadi kesalahan yang kamu tanyakan tadi itu bisa terjadi karena satu, ketidakcermatan peneliti untuk memotret populasi, karakteristik populasi. Akibatnya terjadilah kesalahan dalam teknik pengambilan sampel. Jelas? Jelas Pak, jelas. Terima kasih. Ya. Masih ada lagi? Nah. Oke ya, kalau tidak, sekarang saya berikan kebebasan pada Anda untuk ya, saya hanya beri hipotesisnya saja begini. Tentang datanya silahkan Anda kembangkan sendiri. Tulis soalnya hanya dalam bentuk hipotesis. Tulis ya. Ujilah ya, hipotesis di bawah ini. Hipotesis penelitian H0-nya berbunyi tidak ada pengaruh metode jigsaw terhadap prestasi belajar. HA-nya berbunyi ada pengaruh metode jigsaw terhadap prestasi. Sekarang perintahnya ujilah hipotesis penelitian tersebut di atas dengan melakukan uji hipotesis statistik. Ya, jadi pertanyaan pertama ini Anda harus membuat rumusan hipotesis statistik. Lihat bukunya Sugiono. Ya apa formulanya? Tadi yang saya sebutkan, hipotesis penelitiannya berbunyi H0 tidak ada pengaruh metode jigsaw terhadap prestasi. HA ada pengaruh hipotesis metode jigsaw terhadap prestasi. Perintah pertama, ya, ujilah hipotesis penelitian tersebut dengan hipotesis statistik. Buatlah formulanya dan kurvanya. Buatlah formulanya, formulasi hipotesis tadi dan kurvanya. Dengan uji hipotesis 2 ekor. Jadi kurvanya 2 ekor. Yang kedua, yang B, tarik kesimpulan dengan data yang Anda buat sendiri. Dengan taraf signifikansi 5%. Dengan taraf signifikansi 5%. Jelas tugasnya, UTS-nya? Tadi membuat formula dan apa Pak tadi? Kurva untuk uji hipotesis. Dengan 2 ekor. Pak maaf, tadi yang 5% itu dengan apa Pak? Taraf signifikansi penarikan kesimpulan dengan menggunakan taraf signifikansi 5%. Berdasarkan data yang Anda buat sendiri. Ya, saya kasih waktu seminggu ya. Perhatian untuk saya umumkan untuk PJ tolong untuk pengumpulan ini buat link khusus dengan nama di Google Drive dengan nama UTS statistik. Ya, UTS statistik. Saya kasih waktu seminggu. Cukup panjang. Ya. Oke. Nah, maaf Pak, izin bertanya. UTS-nya tadi seminggu apa 2 minggu ya? Soalnya Pak Agus tadi bilangnya 2 minggu. Iya, sorry, 2 minggu ya. 2 minggu. Terima kasih Pak. Sorry. 2 minggu ya. Lah,
Tapi tolong ya, berdasarkan itu tadi untuk uji normalitas ya. Ya, sekaligus data yang kamu peroleh itu Anda pakai untuk uji reliabilitas dan validitasnya. Paham? Jadi data itu, jadi ini pertanyaan yang ketiga, mestinya di atas ya, yaitu ujilah validitas dan reliabilitasnya. Paham? Jadi data yang Anda buat itu sekaligus untuk uji validitas, reliabilitas, dan uji normalitas. Ya, paham ya? Jadi artinya nanti data ini datanya normal ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa ini ternyata ujinya normal. Jadi gini, seperti ini contohnya ya, nanti kesimpulannya, HO diterima, jadi data kemampuan ini, kelas ini berdistribusi normal atau tidak. Contoh seperti contoh ya. Jadi data tentang metode jigsaw terhadap prestasi itu merupakan distribusi normal atau tidak. Oke, sudah jelas? 2 minggu dibuatkan link khusus diberi nama UTS statistik. Keberatan? Halo? 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 Halo, Pak. Dengar suara saya? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Oke ya. Supaya Anda tidak terlalu terburu-buru, ada waktu yang cukup agak lama, 2 minggu ya. Cukup ya waktunya ya, 2 minggu aja sak abad ya kesuwen. Iya, insya Allah cukup, Pak. Ya wes, selamat mengerjakan ya, Dip, semuanya. Mohon nanti minggu depan sudah mulai masuk ke rumus-rumus statistik ya. Jadi rumus statistik nanti akan dipandu oleh Pak Riyadi. Saya harap nanti manualnya dan sekaligus SPSS-nya ya. Nah, untuk uji validitas reliabilitas dan uji normalitas, Anda boleh sekarang mencoba-coba dengan nanti dari UTS ini boleh Anda kirim 2 misalnya yang manual dengan yang menggunakan SPSS ya, silakan, itu lebih saya hargai lagi, lebih saya apresiasi lagi. Paham maksud saya? Tapi yang SPSS ini uji validitas, reliabilitas dan normalitas itu sebagai nilai plus. Kalau Anda mau membuat silakan. Tapi yang penting yang saya tekankan, logikanya dari belajar manual itu logikanya sudah Anda kuasai, tinggal mentransfer ke SPSS itu gampang. Nah, jadi Pak, saya akan menyerahkan 2 Pak, yang dari manual dan SPSS itu lebih bagus. Pak, saya hanya manual, boleh, itu bagus. Ya, paham? Silakan Anda memilih mana yang terbaik. Ya, dari uji validitas, reliabilitas. Datanya satu aja loh yo, ojo akeh-akeh yo, data itu malu, data untuk uji normalitas kan juga sudah bisa dipakai data untuk validitas dan reliabilitas, kan itu aja. Terus Anda, tapi Anda harus cek nanti kalau manualnya itu nilainya pasti ketemunya itu sama dengan yang di SPSS. Lupa saya sudah terlanjur menghitung SPSS, kok datanya, hasilnya kok berbeda. Tidak apa-apa, itu tetap saya hargai. Saya bukan mempersoalkan salah benarnya, tetapi proses berpikir Anda itu benar. Ya, kalau masalah hasilnya itu bisa saja karena ketidaktelitian, itu aja. Ketidaktelitian, ketidakcermatan, itu aja. Kalau saya, ya silakan Anda punya 2 pilihan. Mengirimkan manual saja boleh, manual plus hasil. Tapi kalau manual dan SPSS jadikan satu file ya, jangan dipecah ya. Jadikan satu file. Jadi kalau yang mengirimkan manual dan SPSS jadikan satu file, kasih nama ya. Kasih nama. Jadi nama Anda. Udah jelas? Ada yang mau tanya? Waktu 2 minggu. Yang terpenting jangan sampai nyuntuh. Itu yang paling saya tidak suka.
Bisa tidak bisa hasil karya sendiri itu lebih baik saya hargai. Ini bukan persoalan salah benar, tapi menuju benar harus tahu prosesnya. Ya. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan ini. Selamat bekerja, sehat selalu. Insya Allah statistik itu menarik dan terbukti angkatan 2017 semua skripsinya hampir 75% menggunakan statistik. Ya. Jangan seperti kejadian 2017, dia suka statistik, tetapi kemudian nggak tahu apa alasannya, kemudian dia ganti ke kualitatif, ternyata nyontoh skripsinya UNER, dan itu ketahuan. Sekarang diberi sanksi angkatan 2017 itu. Ya, jangan seperti itu ya. Anda kerja sendiri, insya Allah. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat mengerjakan. Baik, Pak. Betul. Waalaikumsalam.